Universitas Islam Negeri Syedna Jati Cirebon bersinergi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, pernahkah Anda diminta mengisi kuesioner, sementara orang di sebelah Anda tidak diminta? Nah, itulah yang disebut sampling. Sampling artinya memilih sebagian dari populasi untuk dijadikan wakil dalam penelitian. Dengan kata lain, kita tidak meneliti semua orang, tapi cukup sebagian yang mewakili. Dari sampel itu, kita ingin tahu bagaimana keadaan populasi secara keseluruhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara memilih sampel yang benar? Apakah boleh asal pilih? Tentu tidak boleh ya. Sebelum melangkah lebih jauh, sahabat pembelajar perlu tahu bahwa dalam sampling ada dua hal penting. Yang pertama, bagaimana cara melakukan sampling atau cara memilih sampel. Yang kedua, berapa besar ukuran sampelnya. Nah, dalam video kali ini kita akan fokus pada bagaimana cara melakukan sampling. Sedangkan pembahasan tentang ukuran sampel akan kita bahas pada video berikutnya. Secara umum, ada dua pendekatan utama dalam sampling. Yang pertama adalah sampling berbasis probabilitas. Yang kedua, sampling non-probabilitas. Keduanya sama-sama bisa digunakan dalam penelitian, tapi dengan pertimbangan dan tujuan yang berbeda. Jika penelitian Anda bertujuan untuk membuat kesimpulan dari sampel untuk populasi, maka harus menggunakan sampling berbasis probabilitas. Tapi sebaliknya, jika penelitian Anda hanya ingin menggambarkan data apa adanya, tanpa menarik kesimpulan umum, maka sampling non-probabilitas masih boleh digunakan. Dengan kata lain, kalau penelitian Anda menggunakan analisis inferensia, maka sampelnya harus diperoleh dengan cara yang probabilistik. Tapi kalau tidak, maka haram hukumnya menarik kesimpulan untuk populasi dari sampel tersebut. Ingat ya, hasil penelitian yang baik itu tidak hanya tergantung pada banyaknya data, tetapi juga pada bagaimana cara kita mengambil data itu. Sekarang kita lihat lebih dekat. Sampling berbasis probabilitas. Pendekatan ini berarti setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Ada 5 teknik yang paling populer digunakan. Yang pertama, simple random sampling atau sampel acak sederhana. Contohnya, dari 200 siswa di sekolah, Anda mengundi 50 nama secara acak. Semua siswa memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Yang kedua, stratified random sampling atau sampel acak berstrata. Misalnya, Anda ingin meneliti prestasi siswa berdasarkan jenis kelamin. Maka populasi dibagi menjadi 2 strata, laki-laki dan perempuan. Kemudian dari masing-masing strata itu diambil sampel secara acak. Yang ketiga, systematic sampling atau sampel sistematik. Contohnya, Anda memiliki daftar 300 siswa, lalu mengambil setiap siswa ke-10 dari daftar tersebut. Yang keempat, cluster sampling atau sampel cluster. Contohnya bukan per individu tapi per kelompok. Misalnya dari 20 kelas, Anda memilih 4 kelas secara acak untuk dijadikan sampel. Yang kelima, multi-stage sampling atau sampel bertahap. Contohnya, Anda meneliti siswa SD di seluruh kota. Tahap pertama, pilih beberapa sekolah secara acak. Tahap kedua, pilih beberapa kelas dari setiap sekolah yang terpilih tersebut. Tahap ketiga, pilih beberapa siswa dari setiap kelas yang terpilih tersebut. Teknik ini memang lebih kompleks, tapi sangat efisien untuk populasi yang luas. Nah, sekarang kita beralih ke pendekatan non-probabilitas. Pendekatan ini digunakan kalau penelitian tidak bermaksud menarik kesimpulan ke populasi. Biasanya digunakan untuk penelitian deskriptif atau eksploratif. Ada 3 cara yang paling populer ya, paling sering digunakan. Yang pertama, purposive sampling atau sampel bertujuan. Contohnya, Anda memilih guru yang dianggap paling berpengalaman untuk diwawancarai. Pemilihannya didasarkan pada pertimbangan tertentu. Yang kedua, convenient sampling atau sampel berdasarkan kenyamanan. Contohnya, Anda mengambil responden dari siswa yang kebetulan hadir saat penelitian. Ini cepat, mudah, dan
tapi tentu tidak mewakili populasi dengan baik. Yang ketiga, kuota sampling atau sampel kuota. Contohnya, Anda butuh 50 responden. Jadi Anda terus mengambil data sampai kuota terpenuhi. Tidak peduli bagaimana proporsi populasi sebenarnya. Pendekatan ini sering dipilih karena lebih cepat, lebih murah, dan lebih praktis, terutama kalau populasi sulit didefinisikan secara jelas. Coba bayangkan sahabat pembelajar, kalau Anda ingin tahu selera makanan seluruh siswa, tapi hanya menanyakan teman sekelas sendiri. Apakah hasilnya bisa mewakili semua siswa di sekolah? Tentu tidak. Itulah sebabnya, kalau ingin membuat kesimpulan yang berlaku umum, maka cara pengambilan sampelnya juga harus umum. Artinya, acak dan representatif. Jadi, ingat baik-baik, cara pengambilan sampel menentukan kualitas kesimpulan. Sahabat pembelajar, kita sudah mengenal dua pendekatan sampling. Pendekatan probabilitas digunakan untuk penelitian inferensia yang hasilnya bisa digeneralisasi, dan pendekatan non-probabilitas digunakan untuk penelitian deskriptif yang hasilnya tidak digeneralisasi. Pada video berikutnya kita akan lanjut membahas topik yang juga menarik, yaitu bagaimana menentukan ukuran sampel yang tepat. Karena memilih cara sampling saja belum cukup. Kita juga harus tahu berapa banyak sampel yang perlu diambil. Sampai jumpa di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.